Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu jaga kesehatan dan selalu semangat belajar meskipun di era pandemi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Pengertian nikah. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan menggunakan lafaz ingkah atau tazwij atau terjemahannya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Hukum pernikahan. Jumhur ulama menetapkan hukum pernikahan menjadi 5, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Meminang atau khitbah. Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Cara mengajukan pinangan. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, talak, bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 235 di atas. Yang kedua, perempuan yang boleh dipinang. Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada 3, yaitu perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang, perempuan yang tidak dalam masa iddah, perempuan yang belum dipinang orang lain. Melihat calon istri atau suami. Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang. Beberapa pendapat para ulama diantaranya jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Yang kedua, Abu Daud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah memperbolehkan melihat 2 telapak kaki, muka, dan telapak tangan. Memahami mahram. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab mereka adalah pertama, ibu, kedua, nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya, yang ketiga, anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah, yang keempat, anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta semua jalur ke bawah. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, yaitu yang pertama istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya, yang kedua ibu istri atau ibu mertua dan nenek ibu istri. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan. Pertama, ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab. Yang kedua, anak-anak perempuan. Yang ketiga, saudara-saudara perempuan. Yang keempat, para bibi dari jalur ayah. Yang kelima, para bibi dari jalur ibu. Yang keenam, anak perempuannya saudara laki-laki. Yang ketujuh, anak perempuannya saudara perempuan. Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an. Li'an adalah persaksian seorang suami sebagaimana berikut. Aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina.
Sebab haram dinikahi sementara. Yang pertama, pertalian nikah. Yang kedua, talak bain kubro atau cerai 3. Yang ketiga, memadu 2 orang perempuan bersaudara. Yang keempat, berpoligami lebih dari 4. Yang kelima, perbedaan agama. Prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Pengertian kafa'ah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama, dan harta kekayaan. Hukuman kafa'ah. Kafa'ah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki dan tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela, maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh atau batal. Yang kedua, demikian pula sebaliknya, apabila gadis salihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh. Kafa'ah adalah hak bagi orang atau seseorang, karena itu jika yang berhak rela tanpa adanya kafa'ah, pernikahan dapat diteruskan. Kufu dilihat dari segi ifah. Maksud dari ifah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka tidak dianggap sekufu ketika orang yang baik dan mulia menikah dengan seorang pelacur, walaupun mereka berdua seagama. Syarat dan hukum nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Syarat dan rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah berikut penjelasan singkatnya. Calon suami syaratnya beragama Islam, ia benar-benar seorang laki-laki. Yang selanjutnya menikah bukan karena dasar paksaan. Bagi calon istri, yaitu beragama Islam, benar-benar seorang perempuan mendapat izin menikah dari walinya. Wali syaratnya yang pertama laki-laki, beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal, merdeka atau bukan status sebagai hamba sahaya, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. 2 orang saksi syaratnya yang pertama 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa atau baligh, berakal, merdeka dan adil, melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengajarkan ihram haji atau umrah, hadir dalam ijab qabul. Ijab qabul syaratnya yang pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Yang kedua, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah atau pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan qaul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Wali, saksi, dan ijab qabul. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan 2 hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Wali nikah. Pengertian wali. Seluruh mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Kedudukan wali artinya tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan 2 orang saksi yang adil. Syarat-syarat wali. Yang pertama, merdeka.
kedua berakal, ketiga baligh, keempat Islam. Macam-macam tingkatan wali. Berikut urutan wali nasab dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah. Yang pertama ayah, kedua kakek dari pihak bapak terus ke atas, yang ketiga saudara laki-laki kandung, keempat saudara laki-laki sebapak, kelima anak laki-laki saudara laki-laki kandung, yang keenam anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh paman, yang kedelapan paman sebapak, yang kesembilan anak laki-laki dari paman sekandung, yang kesepuluh anak laki-laki dari paman sebapak, yang kesebelas hakim. Macam-macam wali. Yang pertama wali mujbir, yang kedua wali hakim. Saksi nikah. Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu yang pertama, untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Yang kedua, untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri, karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama. Jumlah dan syarat saksi. Saksi dalam pernikahan disyaratkan 2 orang laki-laki. Selanjutnya ada 2 pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan syah. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Pertama, laki-laki. Kedua, beragama Islam. Ketiga, baligh. Keempat, mendengar dan memahami perkataan 2 orang tua yang melakukan akad. Yang kelima, bisa berbicara, melihat, berakal. Yang keenam, yaitu adil. Ijab kabul. Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut. Orang yang berakal sudah tamyiz. Yang kedua, ijab kabul diucapkan dalam satu majelis. Yang ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang keempat, yang berakat adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Kelima, lafaz ijab kabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu. Yang keenam, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya setahun, sebulan, dan sebagainya. Mahar. Pengertian dan hukum mahar. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al-Quran. Ukuran mahar. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seseorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda atau materi atau kemanfaatan non-materi. Macam-macam mahar. Jenis mahar ada 2, yaitu mahar musamma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikahnya berlangsung. Yang selanjutnya mahar misil, yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis, atau janda. Cara membayar mahar. Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan atau dihutang. Apabila kontan, maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut. Wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan seksual dengan istrinya atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual sekalipun. Macam-macam pernikahan terlarang.
Yang pertama, nikah mut'ah. Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Yang kedua, nikah syighar atau kawin tukar. Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Nikah tahlil. Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah ia jima agar bisa dinikahi oleh orang suami pertamanya yang pernah menjatuhkan talak 3. Yang selanjutnya, nikah beda agama. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik di hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman." Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban bersama suami istri. Yang pertama, mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian. Yang kedua, menyayangi semua anak tanpa diskriminasi. Yang ketiga, memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak. Yang keempat, kewajiban suami. Yang kelima, kewajiban memberi nafkah. Kewajiban bergaul dengan istri secara baik. Yang pertama, kewajiban memimpin keluarga. Yang kedua, kewajiban mendidik keluarga. Kewajiban istri. Kewajiban mentaati suami, kewajiban menjaga kehormatan, kewajiban mengatur rumah tangga, dan kewajiban mendidik anak. Sekian penjelasan saya mengenai tentang materi pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.